Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Azrul Nur Fadil dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 243510752. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi SHIR dari matkul grafik komputer. SHIR atau geser dalam bahasa Indonesia adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan suatu benda dan menyebabkan benda saling bergeser satu sama lain. Bayangkan kamu menekan dua lapisan kertas dari arah berlawanan. Lapisan atas bergeser ke satu arah dan lapisan bawah ke arah sebaliknya. Nah, itulah yang disebut gaya geser atau shear force. Dalam bidang teknik atau fisika, shear sering digunakan untuk menggambarkan tegangan stres akibat gaya geser. Disebut shear, stres, tegangan atau tegangan geser dengan rumus T sama dengan F per A. Selanjutnya fungsi shear. SHIR berperan penting dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama bidang teknik dan mekanika, yaitu untuk menganalisis kekuatan struktur seperti balok, jembatan, dan baut poros mesin agar tidak patah akibat gaya geser. Selanjutnya untuk menentukan kemampuan material, menahan deformasi atau pergeseran bentuk. Yang kedua, bidang komputer dan grafis. Pertama, shear digunakan dalam transformasi bentuk objek atau transformasi shear untuk menghasilkan efek miring atau distorsi. Misalnya pada desain grafis, shear bisa membuat persegi tampak miring seperti jajar genjang. Selanjutnya ada jenis shear. Ada dua jenis utama shear di bidang dua dimensi. Yang pertama ada shear terhadap sumbu X. Titik bergeser secara horizontal atau ke kanan atau ke kiri. Rumus transformasinya adalah X aksen sama dengan X ditambah KY dikali Y aksen sama dengan Y. Artinya, posisi X aksen dipengaruhi oleh nilai Y dan faktor geser Kx. Lalu ada shear terhadap sumbu Y. Titik bergeser secara vertikal ke atas atau ke bawah. Rumus transformasinya adalah X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y ditambah KY dikali X. Artinya, posisi Y aksen dipengaruhi oleh nilai X dan faktor geser KY. Bentuk matriks shear. Yang pertama ada shear terhadap sumbu X. Rumus umumnya seperti yang ada pada PPT ini. Pada baris pertama ada 1, KY dan 0. Baris kedua ada 0, 1 dan 0. Dan di baris ketiga ada 0, 0 dan 1. Artinya, titik akan bergeser secara horizontal ke kanan atau ke kiri tergantung nilai Kx. Selanjutnya ada shear terhadap sumbu Y. Rumus umumnya seperti yang ada pada gambar PPT ini. Pada baris pertama ada 1, 0 dan 0. Pada baris kedua ada KY 1 dan 0. Dan pada baris ketiga ada 0, 0 dan 1. Artinya titik akan bergeser secara horizontal atas bawah tergantung nilai KY. Oke, sekarang saya punya contoh soal. Di soal ini kita punya titik P5,3. Kita akan melakukan transformasi shear terhadap sumbu Y dengan faktor KY sama dengan 1. Apa itu shear terhadap sumbu Y? Shear Y adalah transformasi yang membuat titik bergerak naik atau turun berdasarkan nilai X-nya. Jadi X tetap, tapi Y berubah. Aturannya adalah X aksen sama dengan X, lalu Y aksen sama dengan Y ditambah KY dikali X. Karena kita menggunakan sistem koordinat homogen untuk transformasi dua dimensi, kita pakai matriks 3x3. Oke, langkah-langkahnya yaitu pertama, tuliskan matriks shear Y umum. Seperti yang ada di PPT tadi, baris pertama itu 1, 0, 0, baris kedua KY 1, 0, dan baris ketiga itu ada 0, 0, 1. Langkah kedua, masukkan KY sama dengan 1. Jadi matriksnya berubah jadi yang pertama itu tetap 1, 0, 0, tapi KY-nya itu jadi 1. Jadi baris keduanya itu jadi 1, 1, 0. Oke. Langkah selanjutnya yaitu ubah titik P5,3 menjadi vektor homogen. Jadi dibuat seperti satu baris 5, 3, 1 gitu ke bawah. Selanjutnya langkah keempat itu kalikan matriks dengan vektor. Seperti yang ada pada PPT ini, matriks yang tadi kita kalikan dengan titik 531 tadi. Jadi dapat hasilnya itu 581. Lalu hasil akhirnya itu menjadi 5,8. P aksen sama dengan 5,8.
Oke, sekian penjelasan saya tentang shear matrix. Saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu refleksi. Oke, materi grafik komputer selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu transformasi refleksi. Pengertian transformasi refleksi adalah transformasi refleksi atau refleksi transformation adalah salah satu jenis transformasi geometris yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap garis tertentu dalam ruangan 2 dimensi atau bidang tertentu dalam ruangan 3 dimensi. Pada proses refleksi, setiap titik dari objek asli dipantulkan sehingga jarak titik tersebut terhadap garis atau bidang refleksi sama dengan jarak bayangannya, namun berada di sisi yang berlawanan. Dengan kata lain, refleksi mengubah arah orientasi objek tanpa mengubah ukuran atau bentuknya. Dalam konteks grafik komputer, transformasi refleksi digunakan untuk menampilkan efek simetri, pantulan, atau pencerminan visual dari suatu bentuk. Misalnya, pada pembuatan bayangan air, permukaan cermin, desain logo simetris, hingga pencerminan objek dalam animasi. Transformasi ini penting karena membantu komputer menggambar objek yang memiliki hubungan simetri secara efisien tanpa perlu menggambar ulang seluruh bentuk. Prinsip dasar refleksi yang pertama, setiap titik X, Y diubah menjadi titik baru yaitu X aksen dan Y aksen sesuai posisi garis pantul. Yang kedua, jarak titik sebelum dan sesudah refleksi terhadap garis pantul adalah sama. Yang ketiga, refleksi termasuk transformasi linier dan dapat dinyatakan dalam bentuk matriks transformasi. Yang keempat, transformasi dapat dikombinasikan dengan transformasi yang lain seperti translasi, rotasi, atau skala. Selanjutnya ada jenis-jenis refleksi. Macam-macam refleksi yang umum digunakan di bidang 2 dimensi. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga, refleksi terhadap Y sama dengan X. Dan yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dan yang terakhir, yang kelima, refleksi terhadap titik asal yaitu titik 0,0. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya memiliki 2 contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama itu refleksi terhadap titik sumbu Y. Soalnya yaitu tentukan hasil refleksi titik P yang isinya itu titik 4 dan titik min 6 terhadap sumbu Y. Konsepnya seperti ini, yaitu refleksi terhadap sumbu Y berarti titik dicerminkan ke sebelah kiri atau ke kanan sumbu Y. Aturan refleksinya yaitu X dan Y menjadi min X, Y. Artinya nilai X berubah tanda positif jadi negatif atau sebaliknya. Dan yang kedua itu nilai Y-nya tetap. Langkah-langkahnya seperti yang ada pada PPT saya ini. Yang pertama kita tulis koordinatnya yaitu P 4,6 titiknya, ya, titik P itu isinya. Lalu selanjutnya terapkan aturan refleksi sumbu Y yang tadi itu yaitu X, Y menjadi min X, Y. Yang ketiga, substitusi nilainya dari 4 yang nilai titik 4,6 tadi kita substitusikan menjadi min 4, min 6 karena tadi nilai Y-nya tetap, yang berubah itu cuma X-nya aja. Jadi hasil refleksinya yaitu yang keempat ini yaitu P aksen dengan titik min 4, min 6. Itu adalah hasil dari refleksi titik P 4, min 6 tadi. Lanjut ke contoh soal yang kedua yaitu refleksi titik terhadap sumbu Y sama dengan X. Soalnya yaitu tentukan hasil refleksi titik Q yang titiknya itu ada min 3,5 terhadap garis Y sama dengan X. Konsepnya itu garis Y sama dengan X adalah garis diagonal. Aturan refleksi garis Y sama dengan X itu seperti yang ada pada PPT saya ini yaitu X, Y menjadi Y, X. Artinya nilai X dan Y itu bertukar posisi. Jadi nilai yang di dalamnya itu cuma bertukar posisi aja. Langkah-langkahnya seperti ini. Titik awalnya yang tadi itu Q, titiknya itu min 3,5. Lalu kita terapkan aturan refleksi yang tadi, yang X, Y menjadi Y, X tadi. Kita tukar posisi X dan Y. Jadi min 3,5 itu kita putar posisinya. Min 5-nya jadi di depan. Jadi min 3-nya, maksudnya 5-nya jadi di depan, min 3-nya jadi di belakang. Jadi hasil refleksinya Q
key aksen yaitu 5,-3. Oke. Sekian penjelasan saya tentang materi shear dan refleksi. Bila ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.